Salam kekasih Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya dalam program Keluarga Saat Teduh. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari baru pemberian Tuhan dengan segala kekayaan berkat-Mu Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami di hari ini, kami akan belajar firman Tuhan. Karena itu, mari Tuhan Engkau berfirman kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama pada saat ini terambil dari Roma pasalnya yang ke-12, Roma pasal 12 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan sungguh tidak mudah. Karena dalam pandangan dunia adalah mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, bahkan semakin jahat semakin baik. Tetapi ajaran Alkitab kepada kita hari ini adalah kalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena ini sesuai dengan ajaran Yesus di Injil Lukas, yaitu kasihilah musuhmu. Lukas 6 ayat yang ke-27. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33. Karena itu hendaklah kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan seperti ajaran Alkitab. Nyatakanlah kasih dan janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21 mengajarkan kepada kita ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati. Sekali lagi, untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, kita perlu memperhatikan hal-hal ini, yaitu hendaklah kasih itu tidak pura-pura. Hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati. Baik, yang pertama, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita bisa lihat di dalam ayat 9. Artinya adalah nyatakanlah kasih dengan tulus. Lakukanlah semua hal yang baik. Kasih memang harus aktif. Sepanjang kehidupan kita dari pagi sampai dengan malam, firman Tuhan mengajak kita untuk mengaktifkan kasih itu sepanjang hari, setiap hari, selama kehidupan Tuhan Allah percayakan. Maka kita harus hidup sebagai anak-anak yang sudah menerima kebenaran. Hidup sebagai anak-anak Allah. Allah adalah kasih. Maka kita pun diajarkan untuk senantiasa mencerminkan kasih sepanjang jalan kehidupan kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang ada di sekitar kita juga mengalami kasih Kristus yang kita bagikan, yang kita cerminkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang kedua, janganlah bersikap tinggi hati. Karena ketika kita merasa diri kita lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain, kita akan berbuat jahat terhadap sesama. Bila kita merasa diri kita lebih tinggi dan lebih baik daripada orang lain, maka kita akan sangat mudah menghakimi orang lain. Tempatkanlah dirimu pada kedudukan yang setara dengan orang lain. Sama-sama punya nilai lebih dan sama-sama punya nilai kurangnya. Maka kita akan dimampukan untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saat kita berdoa kepada Allah,
Roh Kudus yang berdiam di dalam kita akan terus memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Yang terakhir, berusahalah hidup rukun dengan semua orang. Hidup dalam damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan. Kejar hidup dalam kasih Tuhan, hidup dalam damai, dan kejar kerukunan. Itu perintah dan kehendak Tuhan. Ketika kita akan membalas kejahatan dengan kejahatan, kita harus ingat dahulu bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dan menguduskan kita. Allah yang menguduskan kita memerintahkan kita untuk hidup dalam damai dan kerukunan, karena itu bagian dari memelihara kekudusan dan yang mendatangkan berkat serta keselamatan bagi semua orang. Yesus Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Bila kita hidup di dalam perdamaian, maka kita tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi melalui ketiga poin ini kita diingatkan bahwa orang yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, orang yang selalu mengaktifkan kebaikan di dalam kehidupannya akan mendapatkan upah dari Allah. Lukas 6 ayat 35. Proses di atas tidak semudah membalik telapak tangan, tapi itu butuh proses. Seperti Yusuf melalui waktu yang cukup lama, ia baru belajar bagaimana mengalahkan kejahatan dengan kebaikan dan berbuat baik kepada saudara-saudaranya yang telah melakukan kejahatan terhadap dirinya. Pada akhirnya ia menyaksikan bahwa Tuhan dapat membantunya untuk kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Saat mengerjakan kebenaran, Tuhan akan mengangkat kita. Tidak saja level iman kita yang diangkat semakin tinggi, tetapi juga masa depan kita dibuat indah dan luar biasa oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita yang mau menyatakan hidup yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk waktu hidup di dunia dengan segala kekayaan berkat-Mu. Perbuatan Tuhan membuat kami kagum dan penuh hormat untuk mengabdikan diri kepadamu. Permohonan hati kami yang paling dalam adalah, Allah Roh Kudus, pimpinlah kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Buatlah kami senantiasa kudus dan berkenan kepadamu. Jadilah kota benteng dan keselamatan kami, dan biarlah berkat dan kemurahan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah sinar-Mu